A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Musa ditegur Allah di surat Al-Kahfi. Apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang kadang kita suka sebut-sebut, kadang-kadang disitulah letak ujian. Misal dia bilang saya adalah pakar dunia ini. Nanti Allah uji dengan kepakarannya. Sebenarnya bukan pakarnya, klaim. Apa? Klaim. Lihat ya, kita belajar dari kisah Musa. Bagaimana Musa saat berkenalan dengan sosok seseorang, dan seseorang itu katanya bernama Khidir. Bukan Syaidir ya. Dari ayat 65 coba kita lihat. Mungkin antum akan bilang ini diulang-ulang. Setiap angle itu mengajarkan kita sesuatu. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Coba antum telusuri ayat ini. Fawajada abdan min ibadina, seolah-olah pengen bilang, tahu ndak Musa? Tahu ndak orang beriman yang baca Al-Kahfi setiap Jumat itu? Setiap saat. Konteks hari ini, ayat ini cerita Musa dengan Khidir. Tapi tahu ndak setiap hari sebenarnya kita juga bertemu dan dipertemukan Allah dengan abdan min ibadina. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang saya mau garis bawahi adalah ada kata-kata atainahu rahmatan min indina. Ada rahmat. Kalau bahasa yang tiap subuh saya minta sama antum itu minta perlindungan dan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah bahasa Qur'annya rahmatan min indina. Inilah yang bikin orang tuh punya kedewasaan. Ini yang membuat orang punya respon
Ini yang membuat orang punya sikap, ini yang membuat orang mudah sekali muhasabah, introspeksi. Rahmatam min indina. Apa yang Allah kasih ke orang ini, Allah tidak cuma kasih rezeki, Allah tidak cuma kasih yang seperti diminta orang-orang minta duit, minta harta, minta kaya, minta ini. Tidak. Orang ini dikasih Allah sesuatu yang lebih mahal dari itu semuanya. Apakah tidak boleh minta harta? Saya mau kasih tahu sama antum, harta, duit, dunia itu sudah lewat otomatis, dia ngikut. Dan bedanya adalah kalau yang satu harus kejar-kejar dengan cara yang pontang-panting, susah payah. Yang ini datang dalam keadaan mudah dan dalam keadaan hina. Apa yang bikin dia beda? Atainahu rahmatan min indina. Apa yang bikin Haider beda? Atainahu rahmatan min indina. Setelah turun rahmat, baru allamnahu min ladunna ilma. Makanya orang nyebutnya ilmu laduni. Ilmu laduni itu dari ayat ini. Yang diangkat selalu ilmu laduninya, terus diceritakan lebay-lebay, berlebih-lebihan, sehingga seolah-olah ilmu itu sakti, ilmu itu lebih. Kan tidak gitu. Allah bilang atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Setelah dapat rahmat baru dapat ilmu. Itu kata kunci pagi hari ini. Apa? Setelah dapat rahmat baru dapat ilmu. Lihat ya, bagaimana perbedaan Musa dengan Khidir. Qala lahu Musa, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa di awal sudah mengakui, kalau bahasa anak zaman now, angkat aku jadi muridmu guru, gitu. Apa? Angkat aku jadi muridmu. Saya siap jadi santri. Gitu kira-kira antum pertama kali datang ke pondok ini? Gitu. Perjalanan waktu makin kesini makin sana. Siap Ustaz, saya siap belajar Ustaz. Saya pengen jadi santri antum Ustaz. Dalam hati saya, iya ke. Apa? Iya ke. Kau Ustaz biasa aja ngeresponnya. Ini ayatnya sekelas Nabi Musa aja begitu. Apa gila murid-murid akhir zaman dan akhir bulan nih? Murid-murid apa? Ketemu cuma sebentar, sejam, itu pun duduk di sini belum tentu konsentrasi penuh dia. 5 menit pertama udah hilang dah dia. Entah badannya di mana, hatinya di mana. Apa yang bedakan? Atainahu rahmatan min indina. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh tak aku belajar? Boleh tak aku jadi muridmu? Langsung ditembak sama Khidir. Qala, ayo baca sama-sama. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
Antum lihat enggak di pondok ini juga berlapis-lapis. Keluarga besar masjid kapal, nanti jadi santri masjid. Habis itu SPM, santri pengabdian munzalan. Di atasnya ada SPAK, santri penerima amanah khusus. Baru naik jadi SPA. Udah jadi SPA pun kena marah. Pagi suruh ngisi CHS, suruh ngabsen sholat, baca Quran dicek, terus marah-marah. Ngapa sih sholat-sholat pun diperiksa-periksa? Emang ini pondok pesantren? Pitan, memang ini pondok? Betul nggak? Emang pondok kan ini? Tulisannya apa di situ? Wahai santri-santri, apa yang kau cari? Terus saya komplain masalah duit, komplain masalah jabatan, komplain masalah fasilitas. Betul nggak kata Khidir kepada Musa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Geram Khidir nih, dikasih taunya langsung alasannya. Wa kaifa tasbiru? Coba diulang. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Seolah-olah ini tuh ngasih tahu sama Musa, kau tak tahu, banyak yang kau belum tahu Musa. Maka dalam hidup ini abang kakak, Allah tuh juga pengen bilang sama kita, anggaplah hidup ini adalah Allah, guru ataupun nabi, syariat-syariat yang diajarkan oleh beliau. Lalu ada kalimat wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubur. Perjalanan waktu abang kakak, kita ketemu sama orang banyak, kita ketemu sama circle-circle terdekat. Otak kita terframing untuk berpikir sesuatu A, maka hasilnya akan A. Pernah dengar cerita gajah? Pernah dengar cerita gajah? Yang dari kecil gajah ini diikat pakai rantai, kakinya diikat pakai rantai terus dipecut. Begitu dia lari jatuh, diikat pakai rantai lagi, dipecut, lari, jatuh. Diikat pakai rantai, dipecut, lari, jatuh. Sampai setahun, 2 tahun masih diikat, rantainya diperbesar, dipecut lagi, lari lagi, jatuh lagi. Besar lagi rantainya, dipecut lagi, lari, jatuh. Sampai akhirnya gajah ini kesimpan di otak filenya, kesimpan di alam bawah sadarnya bahwasanya saya tidak bisa lari dari tempat ini karena sudah ada yang mengikat. Setelah sekian tahun diikat pakai rantai, akhirnya pawang dari gajah ini mengganti rantai tersebut dengan seutas tali kecil. Yang itu tuh tali biasa gitu, tapi diikat, diangkat dengan pecut yang sama. Begitu mau dipecut, gajahnya sudah, dan dia tidak lari karena dia tahu bertahun-tahun dia lari, jatuh. Akhirnya gajah ini tetap diam di tempat dan tidak pergi kemana-mana, padahal dia hanya dikasih dengan seutas tali kecil. Itu di dalam ilmu waktu dulu saya belajar disebut dengan belief. Ada yang menyebutnya iman, ada yang menyebutnya keyakinan, ada yang menyebutnya apalah namanya. Ada yang istilahnya menyebut dengan mental block dan seterusnya dan seterusnya. Di ayat 56 tadi, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, menunjukkan abang kakak bahwasanya banyak sekali file-file yang ada di otak kita yang itu belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Saya ulang ya.
pelan-pelan nih. Agak berat materi hari karena yang datang ini orang pintar semua. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ibaratnya tuh, sebentar, yang kau lihat dari apa yang nampak di matamu itu baru sebagian kecil dari kisah sesungguhnya dari pengalaman hidup ini. Apalagi antum yang hari ini posisinya sebagai ayah, sebagai suami, hati-hati dalam menyimpulkan atau memutuskan sesuatu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Apa janji Musa kepada Khidir? Qala satajiduni insya'allahu sabiran wala a'si laka amra. Insyaallah aku akan sabar dan tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Disinilah Bang Kakak kita akan nampak kualitas seseorang. Di sini kita akan nampak kualitas diri kita yang sesungguhnya. Di sini kita akan melihat bagaimana Allah mengajarkan kita tidak hanya dalam bentuk kenikmatan, tapi ada rasa sakit, ada ketidaknyamanan, ada letih, ada tanda kutip seperti kesia-siaan. Begitulah Allah mengajarkan kepada kita tentang rasa. Apa ini nak? Pahit. Apa ini? Manis. Apa ini? Capek. Apa ini? Lapar. Apa ini? Ngantuk. Apa ini? Memaafkan. Apa ini? Ridho. Gimana ngelatih rasa itu? Tidak semua rasa itu didapat dengan nikmat. Rasa itu perlu didapat dengan ketidaksetujuan, ketidaknyamanan, penolakan, dicurigai, dicaci maki. Allah mau ngelatih apa? Mau melatih rasa. Sebenarnya sederhana. Begitu kita ngalami episode itu, terus kita bilang, oh kayak gini rasanya kena sakiti, kayak gini rasanya kena curangi, kayak gini rasanya kena pukul. Maka suatu saat ketika aku memimpin, ketika aku muncul ke permukaan, ketika Allah jadikan aku sebagai seseorang yang aku punya amanah di situ, aku akan melakukan hal yang sebaliknya. Yang aku sudah tahu itu tidak enak, aku tidak akan lakukan dan gunakan trik itu, cara itu untuk memperlakukan orang lain. Tapi ingat tadi di atas, bagaimana Allah mengajarkan, memberi kode kepada kita, ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang membuat orang itu muncul ke permukaan, ilmu yang diminta oleh Rasulullah diawali dengan rahmatan min indina. Saya cuma mau ngasih tahu sama abang kakak, kecerdasan otakmu, kepintaranmu dalam hitung-hitung, kepintaranmu dalam menganalisa, menghafal, belum tentu menjadi ilmu yang bermanfaat, belum tentu menjadi sesuatu yang bisa berkontribusi. Karena ada yang lebih mahal dari sekedar ilmu, yaitu rahmatan min indina. Ada rahman, ada rahim. Nah, ini bulan Ramadan, abang kakak, saya mau ngajak abang kakak mikir sedikit ya. Minimal pura-pura mikir. Saya tahu 20 menit ini mungkin otaknya konsep berat benar materi pagi hari ini.
Ya udah terlalu banyak materi-materi ringan kan. Katanya kan terlalu basic nih kajian kita nih. Apa? Terlalu basic. Banyak yang udah tidak mau belajar lagi dah. Oh basic diulang-ulang. Aku sih udah pintar. Iya, pala kau tuh pintar. Apa? Kalau memang kau sudah pintar, kenapa hidupmu belum benar? Coba diulang. Kalau kau udah pintar, benar. Katanya kau pintar, tapi hidup kau belum baik. Paham? Ini teman-teman, atainahu rahmatan min indina ini menunjukkan, ya kan? Bagaimana Musa berusaha sekuat tenaga, ya kan? Untuk tanda kutip nih, dia udah menang berkali-kali. Bayangkanlah, menang lawan Fir'aun, menang lawan Qarun, menang lawan hebat. Musa dia hebat. Tapi kata Allah, aku mau ngajarkan ilmu lagi Musa. Apa sih? Ilmu ngerobohkan ego. Begitu roboh egonya, atainahu rahmatan. Antum masuk ke pondok ini, ngapain sih? Kenapa disuruh pikul beras? Kenapa suruh nyusun sendal? Kenapa suruh pungut sampah? Kenapa antum udah ngumpulkan duit fundraising, antum nggak yang ngantarkan berasnya ke pondok-pondok? Apa nggak pakai telepon ya, Pak Kiai, ini ada beras, tolong ambil ke pondok, ambil ke Munzalan. Bisa nggak? Terus kita yang ngasih beras, kita yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Kiai, sehat selalu Pak Kiai. Loh kok kalian yang bilang terima kasih? Diajarkannya begitu SOP-nya. Kita yang ngasih, kita yang bilang terima kasih. Orang tanya saya, tidak pernah dengar saya ilmu kayak gini Ustaz. Nggak pula kita yang ngasih, kita yang bilang terima kasih. Saya bilang bayangkanlah Bang, saya bilang bayangkan Ustadz, saya bilang bayangkan Tuan Guru. Bayangkan kalau kita memberi, tak ada orang yang mau nerima pemberian kita. Antum disebut muzaki, orang yang berzakat. Kenapa? Karena ada mustahik. Antum baru disebut muzaki. Ada guru. Kapan disebut guru? Kalau ada murid. Kenapa SMK ini duduknya di bawah? Saya bisa minta budak-budak tuh pakai meja, duduk di atas tuh bisa. Ini pelajaran, antum lihat setiap jengkal, setiap titik. Kenapa pakai kamera depan? Ustaz bilang, Ustaz narsis, ini belajar untuk konsentrasikan diri. Bagaimana dialog dengan Zoom, dialog dengan TikTok, ngomong dengan audiens dari Instagram, nengok di YouTube. Sambil jalan ngajar, sambil monitor. Paham enggak orang-orang nih yang saya sampaikan? Kameranya kamera depan supaya bisa mantul. Lukman, kau jangan cuma ngomong, apa yang kau sampaikan juga balik kepadamu. Diminta pertanggungjawaban apa yang kau ucapkan. Sedetail-detail itu. Maka Musa belajar merobohkan egonya bertemu dengan hidup. Walaupun endingnya belum berhasil, tapi Musa dapat pelajaran mahal. Di atas langit masih ada langit. Kita ngerasa pintar, ternyata banyak orang yang lebih pintar dari kita. Kita ngerasa sudah hebat, ternyata banyak orang yang jauh lebih hebat. Kita ngerasa sudah mampu, sudah bisa. Nah, merasa sudah, inilah awal masalah. Coba diulang. Merasa sudah, inilah awal masalah. Awal tapi kalau antum merasa baru, Kiai Hasan tuh pernah bilang waktu saya dulu ke Gontor, jangan sering bilang saya ada. Nah,
Kalau anak sekarang kan gitu kan, silang pakai warna merah. Tapi ini bukan untuk minta puji 2 kali ya. Saya ini cuma tukang sapu masjid. Oh, antum kan yang punya nih. Enggak. Iya, antum yang punya. Tak puji 2 kali. Saya ini enggak cantik. Oh, kakak tuh cantik kok. Minta puji 2 kali. Jadi Allah tuh juga tahu mana yang modus, mana yang tulus. Maka besar-besar di pondok ini ditulis berkali-kali. Tidak tahu saya antum paham ketada we are nothing, Allah is everything itu. Bagaimana memasukkan rasa saya nih, ya memang tidak ada apa-apa ini gitu. Bukan cuma tidak ada apa-apanya, bahkan tidak ada sama sekali gitu. Merasa sudah upgrade diri, belajar, kemudian kita tanya sama orang yang ngerti. Disitulah antum tahu bagaimana antum berdialog sama Allah saat sedang sendiri di atas sejadah gitu, duduk. Saya pun gitu juga kadang-kadang merenung gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang kecil-kecil aku kerjakan ini masuk dalam amal soleh. Masih ada kadang-kadang di hati ini ujub, masih ada di hati ini sum'ah. Bersihkan ya Allah virus-virus kotor-kotor di hati itu. Karena nanti yang bisa ketemu Allah cuma yang hatinya bersih kan. Yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat tadi, Allah kasih pelajaran kepada kita rahmatan min indina. Oh, pakai bahasa apa kata-kata rahmatan ini? Apa teman ayah, abang, kakak, ayah, bunda? Kasih sayang. Kasih sayang ini menghasilkan sesuatu yang disebut dengan rasa. Rasa itu juga outputnya berupa. Jadi yang maha memberi kasih sayang ini melatih kita tentang rasa, sehingga output dari yang kita lakukan adalah rasa yang sama. Inilah yang membuat antum akhirnya punya produktivitas tingkat tinggi. Bikin video, ada ruh di dalam video itu, namanya video kasih sayang. Bikin kebijakan antum ada kasih sayangnya. Bikin antum kontennya ada penuh kasih sayangnya. Bikin antum sebuah rekaman pendek, contoh. Ada video lama saya dulu tuh, tapi ya ini mungkin video pendek lah. Saya tidak katakan saya sudah ini ya, ini hanya contoh kecil saja. Oh, kirim ke Denny berarti. Teman-teman, kontennya tuh boleh sama, tapi kalau abang kakak melihatnya dengan mana Denny Den? Ada di Telegram, coba cek. 24 detik.
memasak, masaknya dengan kasih sayang. Orang bilang bisa kok, bisa. Ada doa di situ. Antum ketemu sama orang, misalnya dia baru hijrah, terus dia bilang, Ustaz, saya udah 13 tahun terakhir tidak pernah puasa. Baru inilah saya puasa, Ustaz. Neraka jahanam khalidina fiha. Bisa mulut kita ngomong itu. Masya Allah, Pak. Dan Allah terima amal soleh kita, Bang. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Abang terus semangat. Apa sih yang bikin kita ngomong gitu? Apa yang bisa bikin kita ngomong gitu? Di mana melatih rasa itu? Nih. Antum perlu latih rasa ini dan tahu ternyata rasa ini bisa tertempa dengan baik justru dengan hal-hal yang tidak menurut kita. Jawab jujur ya. Banyak gak hal-hal yang tidak sesuai dengan maunya kita terjadi dalam kehidupan nyata? Kita plannya A, dapatnya B. Betul? Sudah susun rapi-rapi, ternyata berantakan. Allah melatih apa sih? Melatih rasa. Udah, nah coba. Ini contoh kecil aja. Saya tidak pakai kamera besar mahal, tidak juga pakai alat-alat yang ini. Hanya bikin video pendek aja. Matikan lampunya coba. Antum tonton ya, coba rasa gitu. Coba masukkan rasa. Dengar gak? Apa kalau istilah anak multimedia voice over? Tidak perlu dipotong-potong, tidak perlu diedit-edit berulang-ulang. Hanya video 24 detik ya. Saya cuma ngomong Masya Allah, beginilah orang dapat hadiah dari Allah. Bisa tidur nyenyak, bahagia tanpa syarat. Orang yang punya kasur mahal belum tentu bisa tidur nyenyak. Mudah-mudahan Mas panjenengan sehat, panjang umur, murah rezeki dan seterusnya. Saya doakan panjang tuh. Apa yang sedang ditengok? Tukang becak lagi tidur. Setelah itu apa yang terjadi? Tidak tahu, rahasia. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, kasih sayang dari Allah itu tidak ujuk-ujuk langsung datang. Allah kasih software namanya rasa. Rasa ini biasanya ditempa oleh hal-hal tidak enak. Tidak enak ini membuat kita bisa punya output namanya rasa kasih sayang kepada sesama, bahkan kepada binatang dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah sampai ngomong dalam syariat, bilang begini, kalau kalian mau nyembelih binatang, tajamkan pisau. Syariat enggak tuh? Syariat. Kenapa kok tajamkan pisaunya? Biar tidak nyiksa binatang.
Kalau kalian mau nyembelih binatang, jangan pertontonkan di depan teman-temannya. Kalau mau nyembelih binatang, ada metodenya kan. Pas dia narik nafas, itu berarti oksigen lagi masuk. Pas dia buang nafas, nah di situ kita baru sembelih. Sehingga darahnya keluar sempurna. Dari mana Nabi Muhammad SAW ini bisa menyampaikan syariat segitu detailnya, sampai urusan nyembelih binatang pun diajarkan. Apa sih? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kok bisa? Karena ada rahmatan min indina. Mudah-mudahan tuh dipaham pagi ini saya ngomong apa. Apa dia? Apa materi hari ini? Hah? Di Gontor ada istilah dia kayak berdetak tiap detik gitu. Kalau aku begini kira-kira, kalau aku ada di posisi dia, gimana ya? Tidak akan mungkin antum terfikir untuk aku dapat apa, aku bisa nambah apa. Tidak. Rasa itu membuat antum berpikir, aku bisa ngasih. Saya pernah marah, agak angkat suara bahkan. Udah sering sih Ustadz, bukan pernah. Oh iya lupa. Begitu orang bilang, ngapa masjid dipakai untuk makan-makan, ngajak orang makan-makan, ini. Yang lain tuh berargumen dengan dalil. Saya waktu itu langsung gebrak meja Zoom waktu itu. Saya bilang, kasih tahu sama yang nentang ngasih makan di masjid, dia pasti tidak pernah lapar gitu. Kalau kau tahu rasanya lapar, tahu rasanya mau buka puasa tak punya duit, kau tahu betapa berharganya buka puasa gratis di masjid itu. Apa yang mati? Bukan kepintaranmu, rasa di hatimu yang mati. Betul gak? Maka saya bilang, pernah dulu ngomong sama budak-budak, bukan kontennya yang tak ada, bukan kontennya yang tak ada, hatinya yang sudah buta. Alat kamera handphone itu netral. Tab iPad ke namanya, iPad ke namanya, itu netral. Yang mahal itu bukan kameranya, tapi manusia di belakang kameranya itu yang mahal. Manusia di balik pulpennya itu yang mahal. Manusia di balik mic ini yang mahal. Begitu antum berdiri di atas podium, antum lihat audiens antum, tengok satu-satu. Apa yang kira-kira audiens aku ini perlukan? Apa yang kira-kira mereka harapkan dengar dariku? Kira-kira kalau aku nyampaikan sesuatu nih, apa yang bisa mereka ambil manfaatnya dan itu mereka bisa bawa balik? Itu kan otak kasih sayang yang berpikir. Tapi kalau antum sudah berdiri seperti, aku akan tunjukkan hafalanku, aku akan tunjukkan, mampus benar. Tak mau saya diedit. Ngapa? Antum akan jadi pembicara yang menyebalkan. Aku akan tunjukkan hafalanku nih, aku akan kasih tahu sama mereka. Retorika bicaraku, mati. Tanya sama ahli public speaking, kelas speak ya. Betul nggak guru? Renung. Ramadan nih ngelatih rasa. Oh begini lapar. Payat waktu hari pertama dia bilang lapar ya. Saya ngomong sikit ya sama dia. Nah, enggak marah-marah. Nah, kita anak ayah, kita sekeluarga bisa buka puasa nanti maghrib, tinggal nunggu berapa jam saya. Wajar hari pertama dan dia pun belum wajib puasa, Fayat kan belum balik. Nanti habis maghrib Bang Fayat bisa buka puasa. Bisa buka puasa saya. Bisa makan apapun. Tahu enggak, anak-anak seumuran Bang Fayat, bahkan banyak yang lebih kecil lagi dari Bang Fayat, bukan cuma bulan puasa Fayat makan, enggak bisa makan.
Sepanjang tahun nak tak bisa punya pilihan, tak bisa pergi ke mall, tak bisa makan ini, tak bisa makan itu, langsung diam. Oh gitu ya. Kita puasa ni pilihan nak. Kalau mereka terpaksa. Ramadan ni ngelatih rasa. Hilang rasa, jadi wisata kuliner. Siapa mengajarkan gini? Berburu takjil. Ini SOP dari mana? Tahu rasanya lapar. Ya kan? Tahu rasanya badan lemah. Tapi kita ada batasnya. Kita ada batasnya. Ajak dia ngobrol. Jadi antum dakwah pakai rasa, mendidik pakai rasa, bikin konten pakai rasa, ngomong pakai rasa, dirasa betul gitu. Jadi ada kayak sensor gitu. Jadi saya ini seolah-olah lagi ngomong nih, ada 4 lukman gitu yang ngawasin. Betul ke gitu. Tahu nggak? Kenapa bilang Ustaz kayak jualan ini? Enggak. Saya lagi ngelatih juga rasa di dalam diri saya. Makanya orang bilang, Ustaz tuh kayak hafal benar apa yang jadi kami alami. Itulah keseharian kita. Itu yang kita alami. Kemarin waktu saya ngisi di Pondok Putri, saya ngomong gitu kan, tiba-tiba ada kucing duduk di bawah. 1 ekor kucing. Mohon maaf ya, kakinya tuh patah depannya. Patah. Terus dia duduk nengok saya gitu kan. Walah, saya bilang kucing. Sayang, saya bilang. Dia belum bisa nyentuh, dia kan baru bisa nengok ya, karena lagi ngomong, lagi ngisi. Terus saya tanya sama anak-anak mantingan, anak-anak Gontor Putri, siapa namanya sayang? Lihat ya, orang kalau punya rasa dia. Namanya Kangguru, Ustaz. Siapa namanya? Kangguru. Masya Allah. Hidup hati anak-anak itu. Ada kucing yang kaki depannya dua-duanya patah, jadi kalau jalannya agak susah. Nah, siapa nama anak kucing ini? Dikasih nama Kangguru. Gimana orang bisa punya nama, punya ide sekreatif itu kalau bukan rasa, bukan kecerdasan. Antum jadi suami pakai rasa, jadi istri pakai rasa. Itu ada saksi tuh, Mas Alvan, Mas Jati, Adia kan? Saksi kan? Kucingnya duduk di bawah dengan tertatih-tatih dia. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan pintar kita rasa, hidup rasa. Nah, rasa itu teman-teman yang menghasilkan kreativitas. Lihat orang zaman dulu bisa bikin masakan. Beda daerah beda masakan khasnya. Orang Sunda punya makanan khas. Orang Bandung, orang Tasik, orang Jogja, orang Cirebon, beda daerah, beda makanannya. Baru cerita makanan. Bahasa, logat, beda lagi. Baju, kain, kerajinan tangan, oleh-oleh, kue-kue khas. Saya ke Sulawesi Selatan, hanya pindah-pindah berapa jam gitu, kuenya sudah beda-beda. Hebatnya ke orang zaman dulu, bisa bikin bahasa, bisa bikin makanan, bisa bikin kain, bisa songket, bisa permainan tradisional, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mana manusia yang katanya modern itu? Mana karyanya? Jangankan bikin sesuatu yang besar, ngurus diri sendiri pun tak selesai. Balik lagi, Allah ngasih kita rasa. Bagaimana Allah melatih rasa itu?
Dan boleh saya sampaikan sama antum, tanya contoh kecil ya tentang rasa. Pernah nengok mama kita masak? Kalau istilah mama saya itu campak buang. Campak buang tuh masakan yang ndak pakai takaran. Tek cut lempar, potong-potong lempar. Garamnya entah berapa, ndak pakai kayak sekolah chef gitu tuh yang sekian. Pakai gramasi takaran betul-betul ndak mama-mama gitu tuh? Jawab antum, apalagi yang mamanya sudah meninggal. Apa yang antum salah satu yang antum rindukan? Masakannya. Ini tentang resep rahasia atau tentang rasa? Rasa masakannya atau rasa kasih sayang dari masakan itu untuk anaknya? Nyambung? Cemplang-cemplung gitu. Ini untuk anakku, anakku mau ujian hari ini, belikan daging gitu. Biarlah aku mamanya tak makan daging, biar penting anakku makan daging, biar otaknya pintar, otaknya cerdas. Masakkan daging, siapkan kaldunya, sambil dia berdoa, ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Omongan-omongan itu rasa di hatinya yang bikin masakannya itu enak dan kangen. Apakah ini hanya berlaku untuk makanan? Tidak, brother. Ini berlaku untuk video, ini berlaku untuk tausiah, ini berlaku untuk kau ngemas dakwah, ini berlaku untuk kau dalam bisnismu, dalam usaha. Berlaku jika kau seorang saudagar pengusaha, bagaimana ngemas bisnis itu dengan kasih sayang, sehingga customer itu merasakan hal yang sama. Kan sering kita dengar, sesuatu yang bersumber dari hati akan sampai ke hati. Sesuatu yang cuma disampaikan lewat mulut hanya akan sampai di mulut. Allah ngelatih rasa kita di mana teman-teman? Di rasa sakit, dirasa tidak enak. Training atau kuliah tentang rasa itu namanya kecewa. Apa namanya? Salah satu kurikulumnya kecewa, baper, ya kan? Tidak enak. Ya mungkin ada air mata, tapi Allah memberikan rasa. Nah, pagi ini saya pengen ngasih tahu sama antum, Musa alaihissalam dikasih kursus sama Allah dengan sebuah kursus bernama kursus rasa. Makanya habis kejadian itu kan Musa ketika bikin sesuatu langsung muhasabah. Ada perempuan 2 orang yang ngambil makanan, mau ngasih ngasih minum binatang ternaknya. Musa bantu ngasih minumnya. Dia sendiri sedang butuh pertolongan karena sedang kabur kan, lari. Tapi Musa ngeliat ada 2 orang perempuan, dia bantu tanpa dia minta balasan. Duduk dia di bawah pohon, gak caper-caper. Hai ukhti, buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum ukhti. Gak ada, Musa gak segenit itu. Musa diam ya. Cewek itu yang datang menghampiri itu, itu ada ayat Qur'annya kan? Ada kan ayatnya? Sampai cewek itu yang mengedifikasi perempuan itu, yang bercerita kepada bapaknya dan calon mertua Nabi Musa, Pak, kalau mau cari pekerja cari yang kuat Pak. Salah satunya Bang Musa tuh. Bang Musa tuh baik sama kami Pak. Apakah Musa modus-modusan? Enggak kan. Ini bicara rasa. Ya nolong orang tuh ya nolong ya. Rendah hati itu ya betul-betul karena memang kita ngerasa kita banyak aib yang sedang ditutup Allah. Jadi tidak modus. Kita besarkan hati orang, doakan orang, ngajak orang berbuat baik. Betul-betul.
Di surat apa tuh cerita Musa tuh? Al-Qasas. Yuk kita buka. Ayat Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayat berapa? Nah, walamma warada ma amadian wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani qala ma khatbukuma ada masalah apa ukhti? What can I do for you? Can I help you? Qalata la naski hatta yusdira ri'a'u wa abuna syaikhun kabir fasaqo lahuma saqo lahuma. Musa memberi minum kepada ternak untuk kedua perempuan itu. Jadi dia bantu atau dia ngambil sesuatu? Ringan tangan bantu. Tsumma tawalla ila zilli. Habis itu enggak Ukti punya dongkrak enggak? Enggak punya. Nomor telepon punya kan? Modus. Summa tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa kan habis kabur kan, habis ngerasa berdosa dia. Maka Nabi Musa tetap membantu orang, tetap menolong seseorang. Lalu dia duduk di bawah pohon setelah dia melakukan satu kebaikan. Nah ini rumus kawan-kawan. Kalau kita pernah bikin dosa, tutup dosa yang sudah kita lakukan itu dengan kebaikan. Nanti kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, kebaikan kita itu akan menghapus dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Antum yang lebih tahu. Nah ini ngelatih apa sih? Ngelatih rasa. Tadi berapa jam yang lalu aku bikin dosa, astagfirullahaladzim. Tak bisa ini pakai mulutnya nih. Sedekah apa ya kira-kira barang yang aku sayangin, geser. Ya Allah ini untuk menembus dosa yang tadi ya Allah. Tadi malam aku bikin dosa ini, pagi ini aku bayar pakai ini ya Allah. Gitu. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Ini yang hari ini hilang dari mahkota perempuan. Apa mahkota perempuan, Kak? Malu. Mahkotanya laki-laki, tanggung jawab. Jangan terbalik. Anak laki-laki diajarkan rasa malu, perempuan tanggung jawab. Jadilah perempuan tulang rusuk ini jadi tulang punggung. Laki-lakinya tulang lunak. Bandeng pres. Pusing pala Batman. Jadi satu kata pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang satu poin, yaitu rasa itu nanti berubah jadi tenang. Rasa itu berubah jadi bahagia.
Rasa itu berubah jadi kasih sayang. Rasa itu berubah jadi berkah. Rasa itu berubah jadi empati. Rasa itu berubah jadi dhamir. Rasa itu bahkan jadi produk, jadi proyek amal soleh, jadi ide. Apa sih kemampuan merasakan yang orang lain rasakan, sehingga kita berpikir bagaimana supaya orang tidak kecewa, berpikir supaya orang lain tidak perlu susah-susah, bagaimana berpikir supaya orang jadi lebih mudah, dan seterusnya dan seterusnya. Rasa. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bang, dipanggil bapak bang. So sweet banget kan? Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalim. Tidak usah takut Musa, aman, ente aman di sini. Belum selesai nih pesona Musa nih. Terpesona, aku terpesona. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Bi, ayah, bapak, jadikanlah dia sebagai pekerja kita. Sesungguhnya orang yang paling baik, Abi, itu orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ini spek laki-laki sejati itu gitu, kuat. Toeng, melambai, kena tiup angin terbang. Cuma mana lah jadi lagi. Ngelap tisu, ngelap keringat ya. La ilaha illallah, mati. Laki-laki gitu loh ngelap keringat tuh. Pakai keset kaki gitu. Al-Qawiyul Amin itu satu kesatuan. Qawi aja ya itu banteng. Kok kesana? Aku benci pikiranku, gitu ya. Antum ya terlalu kreatif. Saya ngomong banteng beneran kok. Itu loh yang matador. Kalau hanya sekedar kuat ya antum jadi itu. Tapi harus amin. Apa yang kuat? Imannya kuat, tauhidnya kuat, pantang minta-minta sama manusia. Al-Qawi, thumma al-amin. Ini spek SPA. Ini nih, tahu nggak antum? Maksud saya ngomong gini nih, pengantar untuk wisuda nanti, yudisium nanti, supaya tidak stres karena banyak keputusan yang bikin antum lemes nanti siang. Tengok. Siap-siap, sabuk pengaman nanti siang. Akan banyak perubahan-perubahan. Nanti antum saran saya pas wisuda yudisium nanti siang, nanti malam gini ah. Gimana? Tutup pakai panci boleh gak? Atau kayak anak kecil nonton film hantu. Takut. Matanya terbuka. Ngomongnya takut. Gitu. Nanti siang yudisium tuh kayak gitu lah. Are you ready? Al-Qawiyul Amin. Padahal anaknya minta apa? Anaknya minta dijadikan pekerja. Kata ayahnya, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini
ala anta jurani thamaniya hijaj. Nggak. Aku nggak mau jadikan kau bekerja. Bahaya nanti pemaksiat. Pilihlah di antara dua. Hanya ngasih berawal dari memberi minum seekor binatang ternak, berujung pada beranak pinak. Dan antum cek ya, cek. Ini stressing pointnya. Sesuatu yang dihasilkan dengan rasa itu pasti menyenangkan, membahagiakan, ngangenin. Apa aja, apapun itu, entah itu baju, entah itu makanan, entah itu program, apapun yang dibuat dengan rasa kasih sayang, kepedulian, rasa cinta, itu akan menghasilkan sesuatu yang karena dia memang di luar dari algoritma sosial media. Dia pakai algoritma hati nurani, dia pakai algoritma alam semesta, dia bergerak sesuai dengan. Maka antum jangan heran kalau nengok sesuatu yang mungkin terlihat sederhana tapi bisa viral, terlihat sederhana tapi bisa meluas. Kayaknya konsepnya tidak hebat-hebat banget, tapi kok diterima sekian banyak. Apa yang bikin itu hebat? Rasa. Jadi Ayaman, apa kesimpulan kita? Kau simpulkanlah masing-masing. Masa dah sejam aku ngomong tak bisa nyimpulkan? Mana rasamu? It's all about rasa. Rasa apa ya man? Rasa yang pernah ada boleh. Rasa yang tertinggal bisa jadi. Rasa Cokomaltin kata Hari. Rasa tuku, rasa bayar. Rasa. Dah. Selamat menggali rasa di dalam diri, karena rasa yang harus antum curigai adalah rasa di dalam. Dulu guru saya malah ngajarkan gini, agak ekstrim pelajarannya itu, tapi saya dulu cuma ngerti itu ilmu pengembangan diri modern. Kami disuruh bikin kertas 5 lembar. Coba ya, mau eksperimen enggak? Antum ambil kertas kecil 3 lembar kertas. Terus di 3 lembar kertas itu 6 berarti. Dah? Ini harus eksperimen, nanti Ustadz Benny boleh eksperimen di tim. 3 lembar Ustadz dengan 3 kertas kecil ya. Tapi ini permainan ini memang banyak orang yang baper. Satu baper karena tidak siap dikritisi, yang satu jadi gila karena ngerasa sudah mulia. Jadi don't try it at home lah. Nggak jadi lah, saya masih tahu. Jadi. Oh, udah ngoyak-ngoyak kertas dari belakangnya. Ayo, bolehlah. Besar benar kertasnya tuh. Kertas kecil ya, kecil. 6 lembar, 3 lembar. Udah? Antum janji dulu kalau main ini tidak boleh baper. Janji Ustaz, nah, sama kayak Musa kita. Apa kata Musa? Insyaallah satajiduni insyaallahu sabiran wa la asilaka amro. Faktanya 3 kali dia tak sabar, 3 kali tak lulus, fail, gagal. Paham ente? Bang,
gini. Paham? Insya Allah. Siap. Tantangan, Pak. Tantangan. Apa yang ditantangannya, apa yang dikerjakannya. Betul nggak? Nah, itu lagi. Apa yang mati tuh? Apa yang hilang? Rasa. Udah ya? Oke. Tulis di situ. 3 lembar pertama. Giver. Apa? Apa tuh giver? Pemberi. Dah. Terus antum tulis di kertas yang ketiga yang kedua, taker. Taker itu tukang ambil. Tukang ngambil, tukang minta, egois, habis di situ. Ini biasanya untuk corporate biasa itu. Tapi saya mau coba masuk lebih dalam gitu. Ini bisa jadi materi muhasabah untuk kita jadi pribadi, jadi sosok. Nah, saya dulu tuh dilatih 2008-2009 sama guru itu disuruh bikin kayak gini. Saat itu saya sedang kismin ya. Jadi kata beliau, ikhlaskan, ridhoi, lepaskan dan rilis saja. Beliau bilang, siap-siaplah menerima dua-duanya, kata dia. Ada mungkin orang yang berprasangka buruk kepadamu, lalu memberi taker, kau itu tukang ambil. Tapi ada orang yang mungkin juga bisa salah berprasangka kepadamu, lalu menganggap kau adalah seorang giver. Udah? Ada yang mau coba enggak? Antum gulung, kasih tanda, lalu kasih ke orang-orang sekitar antum. Ini taker, ini giver. Coba ya, eksperimen. Ingat ya, dua-duanya bisa sama-sama salah. Yang ngasih giver bisa salah, yang ngasih taker bisa salah juga. Bertahun-tahun kita diajarkan take and give, taker and giver. Which one are you? Sang pemberi atau sang perampok, tukang ambil? Coba ya. Dan antum gak usah takut gitu ngasih giver atau ngasih taker sama orang tuh, kasih ya. Bisa cari 6 orang. Kasihlah. Karena bertahun-tahun kita diajarkan take and give. Lupa, dalam Islam tidak ada take and give. Dalam Islam cuma ada give. Ada sang pemberi, ada sang pencuri. Kalau kata Kiai Hasan, pencuri hati. Pencuri amal. Udah berani atau diam di tempat ya? Ada gak yang terlalu sufi nih, akhirnya diambilnya, udahlah aku taker aja semuanya, biar terlihat soleh. Nah, ini teman-teman melatih rasa di internal, terutama para pemimpin. Kalau antum mau melatih rasa kepemimpinan, antum tanya sama pasukan antum, tapi udah siapkan benteng dulu. Saya ini pemimpin yang taker atau pemimpin yang giver? Coba latih. Gimana outputnya? Saya ini istri yang taker atau istri yang giver ya? Saya ini suami yang taker atau suami yang giver? Kata yang pintar nih, aku sih pasti giver. Dah, masuk tarik langsung. Coba lagi, tapi nggak usah di sini lah. Nanti kan kumpulkan kunci harimau itu ya. Tuh kumpul.
Dah. Jadi abang kakak, yuk sama-sama kita belajar di bulan Ramadan ini untuk menghidupkan rasa. Apa? Rasa. Kadang-kadang rasa itu bisa didapat lewat pintu tidak enak. Selamat memaknai dan selamat meramu rasa tidak enak itu menjadi produk kebaikan, supaya yang bisa merasakan, supaya ketidakenaan itu berhenti di antum dan antum bisa mengganti ketidakenak itu merubah jadi rasa enak buat orang lain. Selamat merenung. Ini mukadimah untuk yudisium nanti siang. Apa? Mukadimah. Jadi kalau tahun lalu saya bilang ini tahun kualitas, kita akan cek, kita akan lihat. Tahun ini tahun rasa. Tahun apa? Oh gini rasanya kena kasih amanah baru. Oh gini rasanya kena titik. Nantilah, masa saya buka semuanya. Ya, ketika antum dapat rasa itu, antum bakal lihat antum jadi pribadi yang bertumbuh sangat cepat, naik muncul ke permukaan, unstoppable. Ada rasa yang harus dipertajam. Apakah antum salah? Tidak. Buang jauh-jauh pikiran itu. Sama kayak waktu saya di tanda kutip ditugaskan oleh Kiai Syukri ke Poso. Saya tidak berpikir bahwa saya dibuang oleh Kiai. Saya tidak berpikir saya sedang dibuang Kiai. Saya waktu itu bertanya satu hal. Apa pelajaran yang bisa saya dapat ketika saya ada di tempat ini? Ilmu apa yang bisa saya tangkap di sini? Masya Allah, 8 bulan cuma 8 bulan di Poso itu ngajarkan saya amat sangat banyak sekali. Mandi di air terjun, di alam terbuka, nyari tanaman tidak punya budget, nyari di hutan, jemur biji coklat, pas mau dijual dicuri orang, minum air putih 5 gelas supaya kenyang, berharap nanti sore bisa makan hasil jual biji coklat. Begitu tidur bangun, coklat sudah dicuri orang. Belajar masak saya itu di Poso. Saya bisa masak ikan, masak kangkung, masak sayur-sayur, terus makan kangkung campur rumput itu di Poso. Teman saya ngambil kangkung, mantap lagi itu ngambil kangkung di samping WC. Di mana ngambil? Ustaz, tuh situ, masya Allah. Tapi enak kan kata dia. Mau tak mau lah. Apa tak bisa dikunyah lama benar nih. Rumput. Dia ngambil kangkungnya bukan pakai potong ini, gitu. Diraup kata orang Melayu. Terus saya ngerasakan bangun pondok dari pakai tangan bikin tamannya. Habis itu udah selesai jadi pondoknya gedok, kita keliling-keliling cari santri. Ada ndak yang mau masuk ke pondok? Ada ndak yang mau belajarkan kepala kanan ke pondok? Keliling berjalan 1 minggu naik mobil, tidur di tepi jalan karena tengah jalan kena tabrak kan. Jadi tidur di tepi jalan. Iya, tidur tepi jalan. Tengah jalan belum berani, belum kuat ilmunya waktu itu. Ndak dikasih budget, ndak dikasih anggaran. Suruh mikir seorang, gimana caranya dapat santri sampai ke Luwuk, ke Donggala, ke mana-mana, lupa lah saya. Pokoknya ujung-ujungnya Poso Sulawesi Tengah itu kan. Sulawesi apa? Sulawesi Tengah. Makan nasi lauk ikan teri, kami nyebutnya paku, sambal paku. Kan ikan terinya keras, ngunyahnya itu betul-betul 32 kali. Untung waktu itu saya masih muda.
tahu rasanya kena letakkan pistol di atas meja lalu dibilang, kalian kalau tidak keluar dari pondok ini, kami tembak kalian pas saat kalian sedang tidur nanti malam. Merasakan rasa takut mau tidur, hidup ke tak ada, benar ke orang ini gertak atau hidup. Ternyata besok pagi kami semuanya bangun dalam kondisi masih hidup. Oh, bohong. Pistol diletak di atas meja, rupanya UUD, ujung-ujung duit. Dia bukan bicara ke apa, bukan bicara tentang kemaslahatan, dia bukan bicara tentang perang, dia bicara tentang proyek. Kasihlah kami proyek. Pondok Putra kan udah dikerjakan sama kontraktor, Pondok Putri biar kami yang ngerjakan. Itu cuma. Tapi pakai tahu rasanya saya dijanjikan kamu 1 bulan, mungkin rupanya 8 bulan. Tahu rasanya siaran di radio, tak ada yang dengarkan. Kan tugasnya nyiarkan radio, multifungsi. Tahu rasanya ketemu menteri, ketemu wakil presiden, ketemu orang-orang yang katanya orang-orang besar tuh. Saya diajarkan sama Pak Syukri dalam waktu 8 bulan, short course Universitas Kehidupan. Sabun kami potong-potong jadi berapa biji supaya bisa bagi-bagi sama kawan-kawan. Kau punya duit kan? Aku tak punya duit. Tapi ini sabun kita bagi-bagi ya, potong-potong. Kau pakai. Sama-sama. Sama-sama merasakan. 8 bulan tuh short course. Antum tidak mungkin tidak pernah susah hidupnya, pasti pernah susah, tapi tidak dijadikan sebagai universitas rasa tadi. Fakultas rasanya tidak dihidupkan. Jadi ya udah lewat gitu aja. Begitu udah sukses tetap ya jadi penjahat, udah sukses tetap ya mati. Padahal Allah pengen ngajarkan sesuatu. Pengalaman hidup yang kau rasakan tuh jadikan ibrah. Udah ya? Dah. Ini dulu sebagai pembukaan mukaddimah untuk yudhisyur nanti siang. Tepuk sebelahnya. Tenan. Boleh mungkin siapkan oksigen, tabung ya. Ya, P3K ya, ambulan naikkan ke lantai 5 nanti. Saya mau ucapkan selamat untuk yang nanti siang dapat pelajaran rasa. Ya. Yang dapat pelajaran rasa nanti siang itu, nah itulah orang-orang yang sedang atainahu rahmatan min indina. Dikasih apa sama Allah? Dikasih rahmat. Barulah bisa jadi ilmu. Min ladunna ilmu. Jadi rahmatan minna, baru dia menjadi ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uu, doakan mama saya Wawa, doakan ibu saya di Lampung, doakan kami adik-beradik sekeluarga, anak-anak saya 4F, Bang Fayat, Bang Fatih tadi malam alhamdulillah izin Allah sudah selesai berkhitan. Ya, nah, udah selesai dia hitannya, udah bisa langsung jalan. Doakan semoga jadi laki-laki yang qawiyul amin. Ya, kuat imannya, ya kan, bisa dipercaya sebagaimana yang tadi kita baca ceritanya di surah Al-Qasas. Terima kasih banyak Abang Kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga Allah jaga, Allah lindungi kita, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dan berikan kita rahmatan min indina, diberi kasih sayang oleh Allah sehingga punya rasa yang benar, dan kita bisa memberikan rasa kasih sayang juga kepada sesama dengan rasa yang asli.
Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.